kita kehilangan kemanusiaan sehingga kita sekarang lihat orang bunuh orang seenaknya. Apa itu negara ini kita bangun dan seperti yang kita bangun seperti itu? Ini keadilan ini, keadilan ini. Sampai sudah terbahagi 2 umur, belum ada dilaksanakan. Mari kita bangun demi dengan kemanusiaan. Sebab itu pemerintah Kota Palu kita telah melaksanakan HAM kemarin dengan salah satu back practice program kita yang penting adalah bagaimana menyadarkan kita tentang kemanusiaan. Jadi saya merasa, kenapa saya sampai keluar sampai air mata? Sepanjang tahun 2016, berbagai kegiatan yang kami lakukan berlangsung pada situasi dan kondisi yang cukup berat dan sulit. Di awal tahun 2016, Kota Palu memiliki wali kota baru, Hidayat, dan wakilnya Sigit Purnomo Said. Adanya pergantian wali kota Palu kemudian diiringi dengan munculnya kebijakan-kebijakan baru. Sayangnya, kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh wali kota Palu terkait dengan program HAM masih jauh dari yang kami harapkan. Upaya kami untuk mengawal implementasi pemenuhan hak korban di masa-masa awal kepemimpinan Kota Palu yang baru ini pun mengalami ketersendatan. Situasi dan kondisi yang kami hadapi menjadi semakin berat ketika isu mengenai peristiwa 6566 kembali memanas secara nasional. Kami pun mendapatkan dampak yang kurang menguntungkan dari memanasnya situasi dan kondisi terkait dengan peristiwa 6566 tersebut. Ada 3 forum besar yang mengangkat isu peristiwa 6566 yang memicu hal ini terjadi. Pertama, International People Tribunal 1965 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, November 2015, yang membuahkan keputusan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada tahun 1965-1966. Kedua, acara Simposium Tragedi 65 yang dilangsungkan pada April 2016 atas inisiatif Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketiga, acara Simposium Anti PKI pada Juni 2016 yang merupakan simposium tandingan yang digelar oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan acara Simposium Tragedi 65. Ketiga acara ini diberitakan secara gencar di berbagai media massa.
Pemerintah hari ini menggelar simposium nasional membedah tragedi 1965 melalui pendekatan sejarah di Hotel Arya Duta Jakarta. Ya, simposium ini diharapkan menjadi ajang rekonsiliasi antara keluarga korban dan pelaku. Acara yang berlangsung 2 hari, Senin dan Selasa ini, diharapkan dapat mengakhiri polemik yang terjadi selama 50 tahun terakhir. Rekonsiliasi nasional sebelumnya menjadi salah satu janji dalam kampanye Pilpres Jokowi JK. Simposium Nasional mengamankan Pancasila dari ancaman kebangkitan PKI dan ideologi lain yang digelar di Jakarta pada hari Kamis dan Jumat lalu kembali menyuarakan kekhawatiran terhadap bangkitnya komunis di Indonesia. Pro kontra atas acara dan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak saja terjadi di tingkatan elit politik, namun juga menjadi topik dan perdebatan sengit di tingkatan warga. Kota Palu yang sebelumnya bisa dibilang kondusif dalam menyikapi isu peristiwa 6566, pada tahun 2016 turut ikut bergejolak. Sejumlah organisasi mahasiswa yang dimotori oleh Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia melakukan demo anti-PKI di Universitas Tadulako. Reaksi keras juga ditunjukkan oleh Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri. Mereka memasang spanduk anti-komunis di berbagai titik di Kota Palu. Situasi di Kota Palu menjadi semakin mencemaskan ketika Komandan Korem 132 Tadulako Palu memberikan pernyataan bahwa ada kelompok-kelompok yang dicurigai sedang menghidupkan PKI gaya baru di Sulawesi Tengah. Memanasnya situasi nasional terkait isu peristiwa 6566 yang gejolaknya terjadi juga di Kota Palu dan sekitarnya sangat berdampak pada aktivitas pengorganisasian dan advokasi yang tengah kami lakukan. Kota Palu dan Kabupaten Sigi merasakan dampak yang paling kuat. Kami menduga karena situasi yang sempat memanas ini pula yang menjadi salah satu sebab Wali Kota Palu yang baru menunda untuk memperpanjang keberadaan Pokjaran HAM Kota Palu yang menjadi semacam lembaga think tanknya SKP HAM Sulawesi Tengah untuk pemenuhan HAM terhadap korban peristiwa 6566. Di Kabupaten Sigi, kami bahkan memilih untuk menghentikan sementara waktu sejumlah aktivitas yang terkait dan melibatkan secara langsung dengan para korban peristiwa 6566. Pada awalnya kami yang tergabung dalam pengurus kelompok kerja di Kabupaten Sigi, kami begitu punya semangat yang tinggi untuk bagaimana memperjuangkan daripada hak-hak korban. Tetapi setelah pasca simposium yang mengakibatkan situasi politik nasional itu begitu panas, sehingga hal itu juga berakibat kepada teman-teman pengurus sebagian sudah mulai ada rasa ketakutan. Setelah kegiatan simposium, setelah kegiatan kita di balai desa, tiba-tiba ada surat yang dilayangkan oleh pihak kabupaten melalui Kesbangpol, disebarkan di masjid-masjid. Isinya antara lain seperti ini: hati-hati dengan bangkitnya kembali komunis. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh organisasi-organisasi itu, antara lain membagikan kostum-kostum yang berlambang Palu Arit. Nah itu. Kemudian yang kedua, membuat semacam organisasi-organisasi kecil yang ditunggangi oleh PKI. Nah seperti itu. Jadi saya spontan waktu itu menilai bahwa organisasi yang dimaksud antara lain Pokja yang dipimpin oleh Saudara Taufik. Itu kabar itu dengan cepat itu merambat sampai ke desa-desa, sehingga yang tadinya nyalinya mulai tumbuh sedikit demi sedikit itu mulai redup kembali. Belum lagi ditambah dengan ada aparat keamanan lah yang melakukan seperti kampanye-kampanye bawa ke sana kemari, ini lihat ini begini-begini. Bahkan saya sempat merasa bahwa saya dibuntuti. Karena pernah saya mengadakan satu pertemuan urusan desa waktu itu yang jelas tidak ada hubungannya dengan masalah penegakan HAM. Tapi saya lihat itu ada pada ini orang yang selalu saya bilang tadi buat kampanye-kampanye itu duduk di luar, diam-diam dia. Kita ingin bangkit, tetapi kalau isu datangnya langsung dari penguasa itu susah.
sekalipun isu itu tidak benar, tetapi ketika dia keluar dari pemerintah, serta-merta masyarakat juga langsung mempercayainya. Harapan kita ke depan, bagaimana tindak lanjutnya antara SKP HAM membangun koordinasi, membangun kerjasama dengan pemerintah Kota Palu, diamini juga oleh kabupaten kota yang lainnya, atau bahkan negara sekalipun, seperti itu, biar tidak terjadi lagi isu-isu seperti ini. Untuk mengantisipasi mandeknya upaya advokasi pemenuhan HAM bagi korban di tingkat pemerintah Kota Palu, kami pun berusaha mencari celah lain yang mungkin bisa digunakan untuk memperkuat perjuangan atas keadilan dan kebenaran bagi korban. Salah satu cara yang kami anggap memungkinkan adalah dengan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat adat di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Selain untuk menguatkan dan memperluas dukungan, harapan ke depan, pengukuhan terhadap korban pelanggaran HAM peristiwa 6566 bisa muncul dari kelompok masyarakat adat di Sulawesi Tengah. Kalau harapan kami sebagai keluarga korban, bahwa apa yang pernah dialami oleh keluarga kami agar jangan sampai itu bisa terulang pada keluarga-keluarga yang lain lagi. Dan kami sebagai pengurus Pokja, kami berharap agar bagaimana pemerintah mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian daripada masalah pelanggaran HAM masa lalu ini. Artinya dalam hal ini yaitu peristiwa 6566. Korban